Kali ini kita sudah sampai ya, tepatnya kita di lembaga pendidikan atau di tempat ngajarnya Pak Andi ini ya, yang beberapa waktu lalu sempat membuat kita merasa apa ya, kita tergugah sebagai pendidik, terutama kita ini yang sama-sama jiwa pendidiknya. Nah, kita sekarang sudah sampai di ini SDN Cipurapah 2, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Nah, kita ngobrol aja nanti santai sama Pak Andi ini ya, bagaimana sebenarnya. Yuk kita. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam, Pak. Oke, gimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gitu ya, semangat, tetap Iya. semangat ya mengajar. Nah, Semangat, Pak. gini Pak Andi, ini tadi dari Kabupaten Lamongan kan, saya dari Kabupaten Lamongan ini sengaja saya itu melihat video-video jenengan itu sesama tenaga pendidik ini merasa tergugah. Saya saja yang berada di lembaga, saya berada di jalan raya, seperti di jalan raya saja, mungkin semangat saya itu tidak sebesar semangat jenengan. Ini mohon dikasih tahu kuncinya itu apa, supaya walaupun jenengan jalannya jauh dan seperti itu, naik turun gunung ya, mendaki lembah, melewati samudra, berpetualang, seperti itu ya. Ini bagaimana ini kuncinya? Intinya kita yang utama itu dalam hati itu ikhlas. Kandeli niat, kurangi sambat. Supaya bisa biasa hidup bermanfaat. Itu Itu ya ya. biasa. Ya. Intinya kita itu sebelum melangkah itu istilahnya ditata dulu niat batin kita, keikhlasan kita. Dan resiko pun kita juga memikirkan karena itu sebuah tantangan kita saat melangkah gitu. Jadi sebelum kesini saya itu dulu SMA Mas ini 2006 itu saya kan pertama kali lulusan Semablu Wareng Lamongan ini. Oh, SMA Negeri 1 Ya, dulu saya itu ya. pertama kali pembuka Semablu. Waktu itu kan saya belum menunggu ijazah keluar, belum sampai keluar lah ijazahnya. Terus saya karena mendapatkan informasi bahwa di sini itu di tahun 2006 itu begitu susah kehidupan di sini. Kekurangan Tenaga pendidik ya, ya. bahkan orang sini saja, anak sini saja yang sudah SMA di waktu 2006 itu ditawari aja di sini tidak ada yang mau, Pak. Hanya satu saja, Bapak Suwondo itu yang mau. Nah, waktu itu kan kita punya 6 kelas, Pak. Gurunya dulu itu pegawai negerinya cuma 2. 1 pegawai negeri dan 2 kepala sekolah. Berarti walaupun ini mohon maaf ya, walaupun Ya. ini kan kampungnya terlihat kecil ya, ini Ya. kampung terlihat, tapi rombel di sekolah ini tetap penuh ya Pak, 1 sampai 6. Insya Allah tetap penuh, Pak. Wah, itu berarti kan Meskipun kita terpenuhi. bagi secara merata lah. Ya, maksudnya ada rombel kelas 1 sampai kelas 6 ada ya. Alhamdulillah Tidak ada. ada yang kosong ya rombel. Cuma di sini tidak ada TK. Jadi kita itu kelas 1 itu ngoyo, Pak. Oh, berarti dari usia 0 sampai dengan 6 tahun itu tidak menempuh pendidikan baik PAUD maupun TK ya? Tidak. Oh, berarti lembaganya yang Iya. tidak ada atau memang tidak mau bersekolah TK? Ya memang lembaganya tidak ada. Oh ya, mungkin Ya ya. maka dari itu saya itu waktu itu guru kelas 1. Jadi saya sama teman-teman itu punya inisiatif. Jadi kelas 1 itu kan kayak kita kan tidak ada TK. Berarti kalau kelas 1 itu kita mulai dari 0. Ya, Nah, betul. sebelum dari 0 biasanya kita itu terlalu berat bagi Betul. anak-anak itu kan. Nah, maka dari itu kita punya inisiatif anak yang belum sewaktunya di TK karena TK-nya tidak ada. Ya. Kita masukkan tapi tidak kita daftar. Oh, Cuma berarti- pengenalan saja, betul, betul. menunggu usia mencukupi baru kita masukkan. Berarti Jadi kita itu istilahnya kelas 1 itu dirangkap dengan TK. oh gitu, berarti Cuma ada daftar. pra kelas 1 ya istilahnya, Iya. ada pra kelas 1 ya. Banyak anak-anak yang titip katakannya ilegal. Betul, Iya betul. benar ilegal. Betul, karena itu kan belum masuk. Kalau Belum sekarang kan masuk usianya, yang sudah belum kita cukup, tahu ya. bahwasanya pendidikan itu terutama siswa baru kan harus terdaftar di Dapodi kan seperti Iya, itu ya. Tapi harus itu kan belum memenuhi. memenuhi syarat baik usia maupun administrasi lainnya ya. Terus begini Pak Andi, Ya. ini kan saya datang ke sini sekarang ya teman-teman semuanya perlu tahu. Tadi teman-teman juga sudah lihat bagaimana medannya, kita jalan seperti ini. Itu saja ini di musim kemarau Pak. Kalau di musim penghujan, nah ini kalau di musim hujan tadi saya melewati, kalau tidak salah itu ada 3 sungai besar. Iya. 3 sungai besar lah. Itu kalau musim penghujan, apakah itu juga airnya kan pasti tinggi? Tinggi, Bisa kalau- dikatakan banjir juga. Itu bagaimana cara melewati? Apakah memang Pak Andi terus karena keadaan wes aku gak budal kasarannya, apakah seperti itu atau ada alternatif jalan lain Pak Andi? Saya tetap berangkat, Pak. Meskipun hujan, meskipun apapun saya berangkat. Kadang ya di dalam perjalanan sepeda rusak itu ya wajar, memang medannya berat.
Di dalam hutan itu, maaf saya luruskan saja, itu bukan jalur desa, cuma jalur berhutani yang saya tempuh itu dengan akses tercepat. Dari jarak rumah saya itu Sukorame itu hampir 11 kilo nyampe sini. Kalau kita lewat jalur sesuai dengan kecamatan, sesuai dengan wilayah Jombang, itu pun jauh, Pak. Bayangkan Harus di memutar sini ya? saja sampai kecamatan itu 27 kilo. Nyampe Pasar Ploso itu 30 kilo. Belum Ploso nyampe Sukorame sudah berapa kilo. Berarti saya tempuh di jalur setapak lewat tengah hutan antara Sukorame lewat Dusun Samben ini tercepat 11 kilo ini. Meskipun tercepat tapi melewati 3 sungai yang di RT terakhir itu benar-benar berat. Berarti pagi itu masih sekitar 1 meter lebih banjirnya. Kadang ya pernah saya itu nggak bisa nyabrang, ya ditolong warga, sepedanya dipikul, Pak. Oh, sepedanya digotong gitu ya? Ya, Pernah kemarin ya? saja musim hujan kemarin saja sepeda saya itu ambrol 2 kali mesinnya gara-gara banjir. Luar Nah, memang biasa ya. sepeda itu saya sudah habis 10 lebih, kalau saya hitung 10 lebih kan. Itu buat juga beli sendiri. Sepeda murah-murah itu ya. Memang gimana? Kalau kita pikir masalah gaji itu tidak mencukupi. Kita Bayangkan tahu ya. saja, Semuanya kita sudah tahu saja, ya. saya saja tiap hari itu harus mengeluarkan cross check kurang lebih paling sedikit itu 40.000. Untuk sampai Bensin berangkat. sampai belum rusaknya. Itu pun kadang saya ya, kalau medan seperti ini sih saya kira agak mending bagi saya, tapi bagi panjenengan mesti berat. Nah, Itu pada musim hujan itu kalau sarapan satu piring buat medan seperti ini kan hujan sudah habis, belum nyampe sudah ini sudah habis. percaya Pak Andi, percaya. Ini tadi kan saya melewati jalur sepertinya yang jenengan sampaikan tadi, yang kurang lebih tadi perjalanan saya itu hampir 1,5 jam Pak Andi. Kalau ini yang jenengan maksud jalur alternatif kan? Iya, Paling jalur cepat ini paling 1,5 jam paling itu cepat. paling cepat ya. Iya, di sini. Terus kalau misalnya ini kita melewati jalur yang normal, jalur yang sesuai Lebih jauh. dengan jalur poros ini tadi kan melewati jalur perhutani. Iya. Istilahnya kita melebu alas, yang melewati alas. Nah, itu kan jalur tercepat lah. Kalau melewati misalnya jalur yang normal itu kira-kira kalau dari rumah Pak Andi ke sini berapa jam Pak Andi bedanya? Wah, saya tidak mengatakan jam, tapi kurang lebih sekitar 50 kiloan. 50 kilo Pak Iya. Andi. Itu Berarti pun juga melewati 10 kilo medan berat, sama saja, Pak. sama saja. Jadi saya pikir-pikir itu waktunya lebih lama, jadi saya milih jalur alternatif 11 kilo meskipun saya harus melewati 3 sungai tanpa jembatan. Waktu berarti banjir. istilahnya ini perjuangan Pak Andi ini teman-teman ya luar biasa sekali. Tidak hanya jiwa dan raga, bahkan nyawa pun dipertaruhkan demi pendidikan yang ada di Ya. SDN Jeburapa. Saya juga pernah kita Pandan. banjir juga pernah, Pak. Pernah? Iya, waktu musim hujan itu. Karena arusnya deras, saya terjebak banjir di sana juga. Bahkan dulu di tahun 2000 saya pernah jalan kaki Sukorame nyampe sini kan 11 kilo. Ya, PP 22 kilo selama Jalan kaki. 4 bulan saya. jalan kaki. Jalan kaki. Luar biasa Pak Andi. Berangkat jam 5 pagi. Alhamdulillah Luar nyampe sini biasa. saya jalur tercepat itu jam 7 lebih seperempat nyampe sini. Gitu ya. Bahkan kalau pulang nyampe rumah Palombo Sukorame itu jam 4 sore. Jam 4 sore ya. Pernah. Berarti satu hari ya. Jalan kaki 22 kilo selama 4 bulan. Luar biasa sekali. Oke teman-teman semua, ini tadi sedikit ya kita dapat cerita dari Pak Andi ini yang ternyata begitu banyak liku-likunya demi pendidikan anak-anak di tingkat sekolah dasar yang ada di SDN Jeburapa 2 Kecamatan Pandan Jombang ini. Sebenarnya ini bukan pendidikan yang teringat atau apa, memang saja memang daerah ini terletak di Jauh dari kota. jauh dari kota, dan juga daerah ini juga sekitarnya itu kan karena daerah perhutani sehingga bisa dikatakan daerah ini berada di wilayah hutan kan seperti Di itu. tengah hutan. Di tengah hutan Daerah seperti terpencil itu, ya. teman-teman. Perbatasan antara Nah, Bojonegoro, Nganjuk, kalau ke utara Sukorame, Lamongan. oh gitu, ada Perbati ini termasuk jadi perbatasan beberapa kabupaten Iya. itu ya. Ya, sementara itu Pak Andi, terima kasih. Semoga Pak Andi sehat selalu, Amin. kuat, dan semoga segera diberikan nasib yang lebih baik lagi sebagai karena ini Pak Andi masih GTT ya. GTT, Pak. Oh gitu Dan ya. keadaan sekarang juga masih daring ini karena posisi pandemi. Betul karena ini Di sini sekarang masih daring. pandemi, jadi kita sama. Meskipun kita di tengah hutan zona aman, tapi kita tetap mematuhi peraturan Betul, pemerintah. itu yang penting, kita harus taat aturan. Terakhir
Terakhir Pak Andi, mungkin ini kata-kata semangat buat teman-teman pendidik yang ada di luar sana. Mungkin kata-kata semangat supaya teman-teman itu tergugah untuk menjadi tenaga pendidik yang lebih mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati. Pak Andi, silakan. Intinya kita itu ya dalam hati itu ya kandeli niat, kurangi sambat supaya bisa hidup bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa sekali ya. Kandeli niat, kurangi sambat supaya hidup bermanfaat. Oke, terima kasih Pak Andi. Oke. Terima kasih, semoga sukses. Amin. Sehat Barokah. selalu. Oke.